Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan saat kalian hendak ingin membeli sebuah rumah. Pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah budget. Budget itu merupakan faktor utama jika kalian ingin membeli rumah. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan dari budget? Yang pertama, kita perhatikan dulu kita ini punya budgetnya berapa. Karena itu menentukan luas bangunannya, menentukan juga kita tinggal di daerah mana, dan menentukan banyak hal. Kemudian kita juga harus menentukan kita mau beli rumah baru atau beli rumah bekas. Karena sebagai contoh, kita punya perbandingan. Mau beli rumah baru seharga 1 miliar dan rumah bekas seharga 1 miliar. Otomatis kalian akan mendapatkan rumah dengan kondisi yang berbeda. Plus minusnya seperti ini. Kalau rumah baru seharga 1 miliar, otomatis kondisinya masih baru, bangunannya terawat, dan umurnya pasti masih panjang. Namun kelemahannya, luasannya pasti di bawah rumah yang lama. Rumah bekas dengan harga 1M, pasti luasannya lebih besar daripada rumah yang baru. Namun rumah bekas ini, umurnya kan sudah pasti berbeda dong. Umurnya pasti lebih pendek. Lalu ada kemungkinan bahwa rumah bekas ini itu kondisinya udah nggak baik atau perlu direnovasi. Jadi kalian perlu berhati-hati kalau kalian ingin beli rumah bekas ya. Kalian harus cek dulu mengenai umur dari bangunannya dan lain-lainnya. Setelah itu kalian harus menentukan kalian mau rumahnya itu beli cash apa dicicil. Karena kalau misalkan kalian beli cash itu keuntungannya harga yang dibayar itu pasti lebih murah. Ditambah lagi untuk investasi 10-20 tahun ke depan pasti harganya sudah naik. Namun kalau kalian dicicil atau KPR, otomatis kalian bisa mempunyai budget yang lebih sedikit. Jadi kalian bisa bayarnya bertahap kan. Namun kejelekannya jika rumah KPR, harga yang dibayar itu pasti lebih tinggi. Karena ada bunga yang harus kalian tanggung. Kemudian, kalian juga harus siapkan dana cadangan. Dana cadangan itu untuk mengurus mengenai surat pindah tangan, kemudian ada surat pajak, lalu ada juga untuk renovasi. Karena misalkan kalau kalian beli rumah bekas, ada kemungkinan rumah itu harus direnovasi. Kalau saran saya, baiknya kalian coba save sebanyak 20% dari total anggaran untuk jaga-jaga terhadap biaya tambahan itu ya. Setelah membahas budget, kita juga perlu bahas mengenai kebutuhan dari keluarga kalian. Kalian harus membuat listnya dulu. Jadi seperti contoh, kalian itu butuh berapa kamar tidur. Hal ini kan tergantung dari jumlah anggota keluarga. Lalu kalian juga harus menentukan kalian itu mau punya garasi atau cukup menaruh kendaraan kalian di carport rumah. Lalu mengenai taman, apakah kalian butuh taman di dalam rumah, atau di belakang rumah, atau di depan rumah, atau kalian nggak butuh taman sama sekali? Itu juga harus kalian pikirkan. Lalu ada kebutuhan lain yang harus kalian pikirkan dalam arti jangka panjang. Apakah nantinya kalian akan punya anak? Sebagai contoh kasus, awalnya kalian itu hanya berdua suami istri. Namun jika punya anak, otomatis kan kalian juga harus menyesuaikan lagi kebutuhan dan ruangan yang ada di rumah tersebut dong. Nah, kalian mau membuat renovasi atau kalian mau dari awal menyediakan ruangan-ruangan untuk anak kalian. Itu juga harus kalian perhatikan. Kemudian ada lokasi. Untuk lokasi bisa dibilang ini menjadi pembahasan yang panjang ya. Karena banyak hal yang menyangkut lokasi. Seperti yang pertama, kita akan bahas mengenai aksesibilitasnya. Kalian mau punya rumah di tengah kota atau di pinggir kota. Hal ini kan ngaruh ke aksesibilitas. Jadi kalau rumah di tengah kota, pastinya kan akan dekat untuk kemana-mana. Sedangkan jika rumah yang di pinggir kota,
aksesnya itu akan lebih jauh untuk berpergian. Sekali lagi, ini itu hanyalah preferensi, nggak ada salah dan benar. Kalau kalian lebih suka rumah di tengah kota, karena kemana-mana mudah, itu boleh. Namun jika kalian lebih suka di pinggiran kota, untuk menghindari suasana keramaian tengah kota, sehingga kalian mendapatkan ketenangan di rumah, itu juga boleh. Kemudian pastikan juga lingkungan rumah kalian itu mendapatkan akses mobil yang layak. Ya minimal bisa dilewati oleh 2 mobil bolak-balik ya. Jadi satu mobil ke arah sini, satu lagi ke arah sini. Lalu perhatikan juga mengenai fasilitas. Apakah ada tempat makan di dekat rumah itu? Lalu apakah ada tempat belanja, rumah sakit, dan lain-lain. Karena hal itu pasti punya pengaruh besar ya. Kita kan sehari-hari punya kebutuhan pokok. Dan itu harus terpenuhi. Lalu transportasi publik. Apakah perumahan itu dekat dengan transportasi publik? Seperti kereta atau bus umum. Karena transportasi publik ini sangat berguna untuk digunakan jika kalian tidak punya kendaraan pribadi. Namun, jika kalian lebih prefer menggunakan kendaraan pribadi, otomatis mengenai transportasi publik ini mungkin nggak perlu kalian pikirkan. Balik lagi ini ke preferensi masing-masing orang. Kemudian mengenai lingkungan sekitarnya, coba kalian cek lingkungan sekitarnya itu ramai atau tidak. Hal ini akan berbicara mengenai kebisingan, terutama pada malam hari. Karena kalau kalian ingin beristirahat, tapi kondisi di perumahan kalian itu berisik, misalkan di pinggir jalan raya, atau misalkan di belakang ruko perumahan, kan ada ya yang perumahannya itu posisinya di belakang rukonya, jadi bagian depannya ini ruko, di balik rukonya itu adalah perumahannya. Kalau rumah kalian posisinya seperti itu, otomatis rumah kalian kan akan berisik pada malam hari. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan mengenai lingkungan sekitar, apakah daerahnya aman atau tidak. Bisa aja daerahnya itu banyak malingnya. Kemudian daerah kumuh apa daerah yang bersih. Hal ini bisa mengenai fasilitas seperti seberapa sering adanya petugas kebersihan, atau lingkungan sekitarnya memang ada yang jorok dan ada yang menjaga kebersihan. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Kemudian perhatikan juga apakah daerahnya itu banjir apa bukan daerah banjir. Ini merupakan hal yang sangat penting nih. Tapi kalian jangan tanya sama pemilik rumah sebelumnya ya. Kalian bisa tanya ke orang di lingkungan sekitar. Karena pasti jawabannya lebih objektif. Bisa tanya ke penduduk sekitar atau tanya ke penjual makanan atau toko di sekitar. Misalkan ada yang bilang, 9 orang bilang perumahan ini bebas banjir. Namun ada satu yang bilang cuma ada genangan kok. Nah itu bisa dipastikan itu banjir. Lalu perhatikan orientasi bangunan. Yang dimaksud tuh orientasi bangunan terhadap mata angin. Jadi kalau bangunannya ini yang bagian mukanya menghadap ke utara selatan, otomatis bangunan itu nggak akan kena sinar matahari yang banyak. Karena kan titik matahari itu paling panas di barat dan timur. Namun jika bangunannya itu menghadap barat dan timur, itu coba harus kalian pikirkan lagi ya. Karena jika menghadap barat, otomatis cahaya mataharinya itu akan terkena langsung ke muka bangunan. Jadinya muka bangunannya akan panas dan ruang di dalamnya juga pasti akan panas. Jadi coba sebisa mungkin kalian cari rumah yang orientasinya utara dan selatan. Selanjutnya coba kalian cari tahu mengenai perkembangan rencana ke depan dari perumahan itu. Bisa jadi di kedepannya akan ada jalan tol, pintu tol, atau jalan raya besar, atau fasilitas-fasilitas umum seperti misalkan mall, rumah sakit, tempat-tempat makan.
itu akan menjadi investasi. Jadinya kalau misalkan kalian sudah punya di situ kan, di kedepannya jika hal itu terbangun, fasilitas itu akan memberikan dampak positif, yaitu nilai jual rumah kalian akan meningkat karena lokasinya akan menjadi lokasi yang strategis. Untuk kalian mengetahuinya, kalian bisa tanya ke RT RW. Biasanya mereka sudah tahu mengenai rencana ke depan di sekitar perumahan. Setelah lokasi, kita akan berbicara mengenai kelayakan hunian. Jadi kelayakan yang dimaksud itu, yang pertama adalah mengenai kondisi bangunannya. Apakah bangunannya terawat atau tidak? Hal ini berlaku nggak cuma untuk rumah bekas ya, rumah baru pun juga berlaku. Karena pengertian dari rumah baru itu bukanlah rumah yang baru selesai dibangun. Namun rumah baru adalah rumah yang belum ditempati oleh seorang pun. Jadi bisa aja nih, rumahnya ini sudah dibangun selama 2 tahun, namun belum ada yang menempati. Itu bisa dikatakan tetap rumah baru. Nah, jadi kalian perlu perhatikan dari dindingnya misalkan ada retak-retakan nggak? Kemudian pintunya, kalau pintu kayu apa ada rayap? Atau kalau misalkan plafonnya kalian lihat ada bocoran nggak? Untuk tahu bocoran, kalian bisa lihat jika ada bercak atau tanda-tanda berwarna coklat di plafon, biasanya itu menandakan bekas bocoran. Lalu saat kalian survei rumah, kalian juga harus perhatikan mengenai pengairannya. Apakah menggunakan air pump atau masih menggunakan air tanah. Lalu coba cek, kalian nyalain kerannya, kalian lihat airnya itu berwarna, apa airnya jernih, atau airnya itu berbau atau tidak. Lalu perhatikan juga kesehatan rumah. Yang dimaksud kesehatan rumah ini adalah penghawaan alami dan pencahayaan alami yang didapat rumah. Jadi saat kalian survei, kalian harus lihat dan rasakan apakah setiap ruangan itu mendapat cahaya yang cukup, apakah setiap ruangan itu terdapat penghawaan yang baik. Penghawaan yang dimaksud, apakah ada pintu jendela atau tidak. Karena bisa saja ada ruangan-ruangan yang tidak memiliki jendela, sehingga penghawaannya tidak baik. Jika penghawaan dan pencahayaan alami ini kurang, bisa menyebabkan banyak hal. Yang pasti menyebabkan rumah jadi lembab, kemudian jadi pengap, panas, dan juga bisa lebih cepat merusak umur bangunan. Oleh sebab itu harus perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya kita bahas mengenai kelistrikan. Kalian harus tahu nilai watt pada rumah tersebut. Kalian coba sesuaikan juga dengan kebutuhan alat-alat listrik yang kalian gunakan di rumah kalian yang sekarang. Jika wattnya lebih kecil, maka itu harus jadi pertimbangan kalian. Namun jika watt lebih besar, itu akan menjadikan nilai plus buat rumah tersebut. Kemudian perhatikan juga material. Kalau sebelumnya kan kalian sudah melakukan riset. Kira-kira kalau rumah 1 miliar akan dapat rumah seperti apa? Otomatis kalian juga akan lihat dong materialnya, lantainya, dindingnya, pintu dan jendelanya itu pakai bahan apa. Kalau harganya sama kan, otomatis kalian bisa compare. Kalian bandingkan antara yang ada di pasaran dengan rumah yang kalian datangi. Jika kualitasnya sama, otomatis rumah tersebut memang sangat worth it. Namun jika kualitasnya ternyata di bawah, maka kalian harus pikir ulang. Yang perlu diperhatikan selain perbandingan dari material itu kan juga harus tahu. Coba tanyakan, bangunannya itu dibangun dengan menggunakan bata apa? Bata merah atau dengan batako? Karena kalau pakai bata merah, pasti bangunannya lebih kokoh. Kalau pakai batako, maka tingkat kekokohannya pasti di bawah dari bata merah. Namun balik lagi, kalau pakai bata merah pasti harga rumahnya lebih mahal. Jadi kalian coba atur prioritas kalian. Kemudian atapnya, rangka atapnya itu pakai atap baja ringan atau pakai kayu. Kalau pakai kayu kan kurang awet. Apalagi mengenai cuaca di Indonesia, hal itu pasti bisa membuat umur kayu itu
berkurang. Sedangkan jika pakai atap baja ringan, pasti lebih awet. Lalu perhatikan juga mengenai legalitas bangunan. Rumah kalian harus memiliki beberapa dokumen supaya rumah kalian bisa dikatakan legal. Jadi yang pertama adalah surat hak milik. Surat ini menunjukkan tanda kepemilikan bahwa kalian adalah pemilik rumah yang baru. Dengan adanya surat ini menunjukkan legalitas dari rumah tersebut. Kemudian mengenai akte jual beli. Jadi akte jual beli bisa dibilang seperti invoice atau bukti transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli. Dengan adanya akte jual beli ini, maka menunjukkan bahwa rumah ini sudah dibeli oleh kalian secara resmi. Jadi jika misalkan terjadi ada masalah atau kasus penipuan, dengan kayak menunjukkan bukti akte jual beli ini menunjukkan memang kalian sudah melakukan transaksi dengan si penjual. Kemudian izin mendirikan bangunan. Dokumen yang satu ini berfungsi sebagai surat kelayakan bahwa kalian boleh mendirikan bangunan dengan desain yang seperti ini. Karena jika hal itu melanggar peraturan dari pemerintah, otomatis rumah tersebut akan dibongkar. Namun jika kalian punya IMB, maka menunjukkan rumah kalian sudah sesuai dengan standarisasi perumahan di sana yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir, mengenai surat pajak bumi dan pembangunan. Jadi seperti yang kita tahu, di Indonesia itu kita punya peraturan wajib pajak. Jadi kalau misalkan kalian beli rumah, pasti kan harus mengurus pajak-pajaknya. Begitu juga rumah lama, kalian juga harus meminta surat pajak dari pemilik yang lama. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya berharap setelah kalian sudah menonton video ini, kalian bisa menentukan dan memilih rumah dengan baik. Sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan pembelian pada rumah. Oke, kalau gitu, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.